Assalamualaikum, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu, channel belajar fisika dan matematika. Di video kali ini kita akan ulas bersama tentang pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan nanti ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Jadi silahkan teman-teman bisa simak sampai habis dengan tentunya contoh-contoh soal yang akan sesuai dengan penerapan konsepnya sehingga akan lebih mudah dipahami kan gitu. Oke ya. Tetap semangat belajarnya. Kita belajar dengan santai, dengan rileks, diiringi musik ini dan kita pelankan dulu biar nggak terlalu mengganggu ya. Oke, kita bisa mulai dari sekarang untuk mengulas materi pertidaksamaan. Silahkan dicek materi-materi lengkapnya ini untuk kelas 10, jadi bisa dicek di playlist channel matematika kelas 10. Yang fisika juga silahkan nanti dicek di playlistnya juga. Oke, kita mulai dari sekarang. Jadi untuk materi pertidaksamaan ya, pertidaksamaan tentunya tandanya nanti akan ada tanda lebih besar, kurang dari, kemudian lebih besar, sama dengan, kurang dari, sama dengan, kan gini. Nah, pertidaksamaan sendiri itu nanti ada dua yang dibahas di kelas 10 ini, ada pertidaksamaan bentuk rasional dan yang irasional. Nah, rasional ini yang biasa dengan pembilang dan penyebut mengandung X atau suatu variabel, dan yang irasional nanti bentuk akar. Nah, kita akan fokus dulu yang di model rasional. Di sini nanti ada istilah juga bagaimana pertidaksamaan yang mengandung fungsi definit baik yang positif maupun definit yang negatif. Ini juga akan kita ulas dalam video kali ini. Oke ya. Kita ke bentuk yang pertama. Jadi untuk mengerjakan soal-soal tentang pertidaksamaan, kita lihat aja langsung dari contoh 1 misalkan gitu ya. Kita lihat di contoh 1. Oke ya. Silahkan bisa disimak di contoh 1 ini. Iya, ini di contoh 1. Nah, untuk mengerjakan soal pertidaksamaan, kita ada beberapa tahapan langkah, gitu ya, tahapan langkah. Yang pertama tentunya membuat ruas kanan ya. Yang pertama ini ruas kanan bentuk dalam nilai 0. Bentuk dalam nilai 0. Ini kan bentuknya sudah ruas kanannya 0 ini kan. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita tinggal bisa bermain yang namanya syarat-syarat kan gitu ya. Kita bisa bermain syarat-syarat. Kalau sudah sebelum kita bermain syarat-syarat, sebenarnya kalau ini bentuknya masih standar seperti ini, kita sudah tinggal bermain syarat itu tadi. Tapi kalau bentuknya masih dalam bentuk kuadrat misalkan, atau bentuk-bentuk yang kompleks, kita bisa sederhanakan. Tapi hati-hati jangan sampai mencoret-coret sembarangan ya. Hati-hati. Jangan asal coret menyederhanakannya ya. Karena nanti ini akan merubah daerah hasilnya X-nya. Oke, ini bentuknya sudah standar, berarti kita langsung lompati ya toh. Kita bisa sederhanakan atau faktorkan bentuk-bentuknya ya toh. Bentuk-bentuk. Nah, kemudian yang ketiga, karena ini sudah standar dasar, kita buat permisalan atau buat apa ya? Mencari titik kritis namanya, titik kritis atau biasa disebut sebagai pembuat nol dari fungsinya. Pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya berarti gimana? Pembuat nolnya itu berarti tandanya kita misalkan dengan sama dengan 0. Misalkan bentuk ini ya. Ini kita rubah jadi bentuk yang seperti ini. X min 1 per X plus 5 kan gitu ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini adalah tanda untuk pembuat nolnya kan gitu ya. Nah, setelah pembuat nolnya kita mulai masukkan syarat-syaratnya. Oke, syarat-syaratnya gimana? Syarat-syaratnya kalau sebuah pecahan itu agar terdefinisi ya kan,
Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kan ini X plus 5. Itu tidak boleh sama dengan 0. Ya kan? Atau X tidak boleh sama dengan min 5. Kalau dimasukkan min 5 ke sini, maka hasilnya akan 0. Kalau 0 penyebutnya 0, bilangan dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Begitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Syarat-syaratnya kita sudah dapat syarat. Tidak boleh X-nya nanti sama dengan tidak boleh X-nya sama dengan min 5 kan gitu. Nah, kalau sudah kita masukkan ke tahap yang ini, nah, pembilangnya X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1 agar nilainya membentuk nilai pembuat fungsi 0 kan gini ya. Oke ya, jadi pembilangnya harus 0 agar nanti nilai fungsi atau nilai persamaan ini kan jadi persamaan ini jadi 0 kan gitu ya. 0 dibagi berapapun kan hasilnya akan 0 gitu. Nah, kalau sudah seperti itu kita gambarkan titik-titik kritis itu dalam sebuah garis bilangan. Kita gambarkan sketsa atau digambarkan atau disketsa. Ya, sketsa dalam garis bilangan. Tak tambah jalangan. Oke, bilangan. Oke, kalau sudah digambarkan gambarnya gimana, Mas? Oke, yuk kita gambarkan. Tadi ada titik kritis mana? X sama dengan berapa ini? 1, berarti kira-kira di sini aja ya. 1, oke ya. Terus kemudian X sama dengan min 5. Oh, tidak boleh sama dengan min 5. Min 5 berarti kalau 1 di sini 0, kemudian ke kiri kan kira-kira aja di sinilah gitu ya, min 5. Namanya juga sketsa tadi kan gitu. Nah, karena tadi tandanya yang di atas. Tanda yang di atas itu kurang dari sama dengan ya, tandanya kan kurang dari sama, tandanya kurang dari sama dengan 0. Artinya apa? Artinya nilai pembuat 0 ini tadi, yang ini tadi itu boleh masuk dalam solusi atau himpunan penyelesaian. Kalau boleh masuk dalam solusi himpunan penyelesaian, maka tandanya ini bulatannya ini dibuntet. Nah, dibuntet itu di arjer. Nah, ini kalau ini bolong, tidak boleh karena min 5 tidak masuk dalam himpunan penyelesaian karena nanti akan membuat bilangan itu pecahan itu tidak terdefinisi. Oke. Kalau sudah, kita sekarang mulai lakukan pengujian. Pengujian berarti kita ambil titik uji, pakai titik uji. Titik ujinya gimana? Cari yang gampang. Cari yang gampang. Yang gampang itu yang gimana? Nah, yang gampang itu gimana? Bilangan yang gampang itu kan bilangan 0 misalkan gitu ya. Kenapa 0 gampang? Karena variabel dimasukkan 0, kita tidak perlu menghitung yang macam-macam kan, tinggal 0 0 gitu aja ya. Nah, kita masukkan dalam titik uji tadi gimana? Untuk pertidaksamaan X min 1 ya. X min 1 per X plus 5 kurang dari sama dengan 0. Kita masukkan titik uji. Misalnya titik ujinya adalah yang pertama adalah 0. Jika dimasukkan X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0 ini ya. Ketika X sama dengan 0, masukkan ke sini. Berarti 0 min 1 per 0 plus 5. Hasilnya ini negatif atau positif? Ya, ini sama dengan berapa? Min 1 per 5 kan, jadi hasilnya min 1/5 atau bilangannya negatif. Nah, padahal ini kurang dari sama dengan 0 ini adalah wilayah yang wilayah yang negatif ya kan, negatif karena kurang dari 0 itu kan bilangannya negatif semua, berarti daerah negatif. Maka ini adalah daerah yang masuk penyelesaian. Kita tinggal gambarkan di sini. Ini berarti karena 0 tadi posisinya adalah di antara min 5 sampai 1, berarti di daerah sini, di daerah tengah-tengah di antara min 5 sampai 1 ini adalah daerah-daerah yang hasilnya akan negatif. Kalau percaya dicek berapa? Min 1 misalkan. Kalau min 1 min 1 min 2 ini min 1 plus 5 jadi plus 4, min 2 per 4 kan negatif juga. Cek aja, enggak percaya gitu. Kita ambil yang mudah-mudah saja, makanya cari yang gampang. Kemudian kita masukkan yang di luar ini, cek aja, misalkan di sini ada min 6 yang gampang ya. X sama dengan min 6. Oke, set. Berarti min 6 min 1 per min 6 plus 5. Oke. Ini min 7 ya per min 1 sama dengan 7. Loh, ternyata positif ini. Berarti daerah sini akan positif. Nah, yang sini gimana? Kita cek aja X sama dengan
2 misalkan gitu. 2 min 1 per 2 plus 5. 1 per 7. Loh, positif juga ya, positif juga ya ini ya. Berarti sini positif juga. Oke. Kita sudah dapatkan. Yang kita minta adalah yang negatif. Berarti daerah yang negatif daerah yang mana? Ini. Daerah sini. Nah, artinya kita bisa tuliskan solusinya. Solusi himpunan penyelesaiannya atau solusinya adalah X lebih dari min 5. Tidak ada sama dengannya karena tidak boleh sama dengan 5 kan gitu ya. Kurang dari atau sama dengan 1. Lah inilah solusi dari nilai X pertidaksamaan itu kan gitu ya. Wis paham belum? Oke, kalau belum paham kita cek ke soal yang kedua. Itu caranya ya, langkah-langkahnya seperti itu. Kita cek soal yang kedua ini. Jadi kita tetap coba yang kedua. Nah, kedua ini bentuknya sudah mulai bentuk yang kombinasi. Oke. Kalau yang mau mengerjakan silahkan bisa pause videonya ini ya. Jelas ya, bentuknya gimana itu? Bentuknya ini. Nah, langkah pertama tadi gimana? Kita buat ruas kanannya sama dengan 0. Ini sudah 0. Berarti kita tinggal langkah kedua menyederhanakan. Nah, ini kan X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Kita bisa menyederhanakan gimana ini? Langkah 1 sudah 0. Langkah kedua kita bisa menyederhanakan. Menyederhanakannya 2X. Ini bentuknya mungkin sudah sederhana ya. Ini per ini adalah X, kita faktorkan bisa nggak? X min berapa? Min 4, oke ya bener. X plus 2, gini ya. Oke, oke. Sama lebih besar 0, oke ya. Sudah beginikah? Nah, ini bentuknya sudah sederhana. Kita sekarang tinggal bermain apa? Bermain syarat. Bermain syaratnya gimana? Penyebutnya nggak boleh 0, berarti X min 4 dikali X plus 2 itu nggak boleh sama dengan 0 kan gitu, agar fungsinya terdefinisi. Maka ininya yang tidak boleh sama dengan 0 atau X plus 2 yang tidak boleh sama dengan 0, seperti solusi persamaan itu kan gitu. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 4 atau X-nya nggak boleh sama dengan min 2 kan gitu. Kita dapat nih titik-titik kritis ini. Kemudian kita masukkan pembuat nolnya fungsi 4. Pembuat 0 kan gitu ya. Pembuat 0 fungsinya. Pembuat nolnya gimana? Berarti ini akan bernilai 0 ketika 2X min 6 itu sama dengan 0. Kenapa? Ini adalah pembilangnya. Pembilangnya 0, ya kan? Pembilangnya 0 berarti ini 2X sama dengan 6. Kan gitu ya. Berarti X-nya sama dengan 3. Kalau sudah seperti ini kita tinggal apa? Gambar ke daerah. Gambar. Oke ya, kita gambar ke daerah bilangannya atau garis bilangannya ke daerah bilangan. Berarti ada berapa? Ada min 2. Ada 4. Oke ya, terus ada berapa lagi? 3. 3 berarti di mana? Oh, kecilan. 4 berarti 3 dulu. 4-nya yang di sebelah sininya ya, misalkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan apa? Pengujian. Nah, tadi tandanya nih lebih dari 0. Berarti ini daerah apa? Daerah positif. Daerah positif. Kalau daerah positif, kita cek pengujiannya. Ini tetap bolong, tidak buntut karena tidak ada tanda sama dengannya. Pengujian kita masukkan yang di sini dulu. Daerah sini, daerah di sini berarti daerah yang mengandung X sama dengan berapa? 0. Kita masukkan. Berarti kita masukkan ke persamaan ini ya. Ini. Pertidaksamaan ini 2X 2 dikali 0. 2 dikali 0 min 6 per berapa? 0 kuadrat kan gitu ya. Min 2 dikali 0 min 8. Ini hasilnya berapa kan itu dicek. Hasilnya berapa ini? Min 6 per min 8. Berarti hasilnya positif ya ini ya. Positif kan daerahnya. Nah, min per min positif. Berarti daerah sini adalah daerah yang positif. Oke ya. Kalau positif gimana? Kita cek yang daerah sampingnya sini. Yang gampang yang mana? Coba kita cek.
yang paling gampang yang sini ya, kita masukkan lah, enggak apa-apa. Ini kan 3,5 kan yang paling gampang. Nah, untuk menghitung 3,5 kan butuh waktu lama. Ini kita tunda dulu. Kita istilahnya apa? Di uji yang paling belakang. Kita lihat pengujian yang lain ya. Pengujian yang lain gampang di mana? Di sini misalkan. Kita masukkan bilangan yang enak kan gitu. X min 3 kan gitu ya. Min 3 berarti 2 dikali min 3. 2 dikali min 3 ya toh. Min 6 per berapa? Per min 3 kuadrat ya kan, min 3 kuadrat, min 3 dikuadratkan min kurangi 2 dikali min 3. Oke, ini kurangi lagi 8 sama dengan berapa? Ini berarti min 6 min 6 min 12 ya. Ini berarti 9. Ini berapa ini? Plus 6, oke ya. Min 8 kan gitu. Ini berarti berapa ini? 15 dikurangi 8 7 berarti hasilnya ini negatif. Oke, di sini ternyata negatif, di sini negatif bro. Nah, biasanya kalau nggak percaya dicek aja, ini negatif positif, yang sebelahnya sini pasti juga akan berapa? Negatif, akan selang-seling seperti ini. Nah, yang sini pasti daerah sebelah sini pasti akan positif. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. Jadi kita cukup menguji sedikit saja. Nah, tadi seperti yang ini, ketika kita sudah nguji yang titik tengahnya sini, ini negatif. Nah, sampingnya sini masih positif, sini positif. Kalau sini positif, sini masih negatif, negatif. Nah, kalau nggak percaya diuji aja. Oke kan gitu ya. Nah, sekarang kita sudah ketemu. Yang diminta adalah daerah yang mana nih positif, berarti daerah yang ini. Daerah yang ini ke sana. Set 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 set, set. Ini toh. Kalau sudah ketemu itu tinggal masukkan. Berarti solusinya adalah HP-nya. HP-nya, HP-nya ada apa? Oppo, Redmi, apa Xiaomi. Oke, HP-nya berarti yang pertama adalah ini. Di antara min 2 dan 3 kan berarti gitu. Berarti X lebih dari min 2 kurang dari berapa? 3 kan gitu. Karena ini bolong, tidak ada tanda sama dengannya. Dan gimana daerah ini? X lebih dari 4. Yang dari sini kan lebih dari 4. Begitukah? Begitukah? Ini solusinya yang nomor 2. Gimana? Masih bingung apa enggak? Masih bingung apa enggak? Oke. Oke, yuk. Kita lanjutkan. Ini masih ada soal 3 dan 4. Nah, soal 3, contoh yang ketiga. Kita cek contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, yang mana ini yang ketiga? Nah, yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini berarti ruas kanannya belum 0, maka kita harus bentuk ruas kanannya sama dengan 0. 6 min X plus 3. Ini pindah ruas ke sini kan, 2 per X min 5 kan gitu. Baru kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sudah. Nah, ini caranya gimana Mas? Ya, kita apakah namanya samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya kan gini, X plus 3 dikali X min 5 kan gitu ya. Ini berarti nanti dikali berapa? X min 5, yang sini dikali X plus 3. Nah, kita bisa kalikan berarti 6X min 5 min dalam kurung, hati-hati ya ini 2X ya dong. 2 dikali 3 ya boh 6. Gini ya. Baru kita masukkan masing-masing. 6X min 2X kan gitu ya, berarti 4X min 5 min 6 berarti min 11 per X plus 3 X min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini kan sudah juga sudah apa namanya sederhana kan ini bentuk ini ya. Berarti kita bisa langsung lompati masuk ke syarat. Syaratnya gimana? Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 seperti langkah yang di atas. Coba ya, baru masukkan pembuat. Ini untuk pembuat 0. Masukkan ke garis bilangan, uji, dan tentukan HP-nya. Ikuti di nomor berikutnya. Ini tinggal sudah mengikuti langkah sebelumnya sama. Oke ya. Yang nomor 4 sekarang, coba nomor 4. Nomor 4 itu ya apa? Nomor 4, aduh, mana ini?
Ini ya nomor 4 kita di bawah saja sini. Nomor 4. Oke ya, di bawahnya sini aja. Nomor 4. Berarti ini bentuknya sudah sama dengan 0 yang di sini. Oke, kita tinggal lakukan apa? Penyederhanaan. Nah, ini bisa disederhanakan enggak? Berapa X min 5 ya toh? Dikali difaktorkan X plus berapa? 3. Ya, kalau dikali min 15, kalau dijumlah, oh kebalik ya. Sorry, ini plus 2. Berarti ini yang plus 5, ini yang min 3 per ini sudah bentuknya. Nah, hati-hati yang saya bilang tadi, kita tidak boleh asal nyoret ini dan ini dicoret, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan merubah daerah hasil. Kenapa? Karena pembilangnya ini, penyebutnya ini harus masuk syarat agar tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 3. Nah, kalau ini tadi dicoret, maka ini jadi tidak muncul. Ya toh? Itu ya, kenapa tidak boleh nyoret-nyoret. Kalau sudah kita masukkan pembuat nolnya, X plus 5 X min 3 sama dengan 0, kan gitu ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal lakukan lanjutannya. Oke, bisa dicoba. Oke, nah sekarang ini videonya, wah sudah 20 menit. Berarti yang video fungsi definite dan definite positif dan negatif nanti akan kita sambung di video berikutnya saja, biar tidak terlalu panjang. Kita fokus ke bentuk standar dari persamaan rasional. Gitu ya. Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.